Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Saila Julia Merlita Khairunisa dengan NIM 2106936. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai pemanfaatan robot sebagai media pembelajaran interaktif. Selanjutnya, definisi robot dalam konteks pendidikan. Robot konteks pendidikan adalah alat atau sistem mekanis yang dirancang untuk membantu proses belajar mengajar, menstimulasi kemampuan berpikir kritis, dan mengembangkan keterampilan teknologi siswa. Robot pendidikan berfungsi sebagai media interaktif yang memungkinkan siswa memahami konsep-konsep kompleks melalui pengalaman langsung dan praktis. Lalu pentingnya teknologi dalam pembelajaran modern, yaitu teknologi memainkan peran penting atau kunci penting dalam transformasi pendidikan kontemporer. Ia memungkinkan yang pertama ada personalisasi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan individual siswa, lalu akses informasi global yang tak terbatas, dan pengembangan keterampilan digital yang diperlukan di era teknologi, dan metode belajar yang lebih interaktif dan menarik untuk siswa. Lanjut, contoh nyata diambil dari pengalaman saya sendiri, yaitu saya dan teman-teman pernah merancang robot yang diterbitkan oleh Lego Mindstorm. Jadi Lego Mindstorm ini bisa digunakan atau diaplikasikan baik untuk siswa maupun untuk mahasiswa juga gitu ya, karena di Lego Mindstorm ini terdapat website yang bisa menjelaskan mengenai cara pembuatan untuk setiap robotnya. Nah, salah satu robot yang saya buat yaitu Charlie Robot. Charlie Robot ini saya rancang bersama teman-teman, bisa mengaksesnya gitu ya dengan cara memprogram melalui coding Scratch gitu ya. Ada pemrograman Scratch tersebut gitu, mirip dengan pemrograman Scratch. Nah, si robot Charlie ini bisa kita rancang untuk bisa maju, mundur, maupun berkata seperti hello, dan ada display mengenai ekspresi robot tersebut yang bisa kita buat gitu. Lalu selanjutnya ada area pembelajaran dengan robot. Yang pertama, matematika. Nah, matematika ini seperti yang saya jelaskan di PowerPoint, matematika melakukan konsep berhitung secara interaktif, bisa melakukan pemrograman gerak sederhana menggunakan perhitungan dan juga mengembangkan kemampuan berpikir logaritmik sejak dini. Maksudnya apa? Jadi area pembelajaran dengan robot di pembelajaran matematika ini bisa menjadi salah satu terobosan atau salah satu media interaktif yang bisa dikembangkan gitu. Coba dibayangkan bagaimana belajar matematika yang tidak hanya dengan menulis angka di papan tulis, tapi juga bisa dengan pengaplikasian robot yang bisa digerakkan sesuai dengan perhitungan. Misalnya yang saya katakan di awal, kita bisa memprogram robot baik bergerak 5 langkah ke depan maupun 3 langkah ke samping sambil belajar operasi matematika itu sendiri gitu ya. Selanjutnya ada sains. Nah, pembelajaran sains ini bisa menjelaskan mengenai konsep fisika seperti gerak dan gravitasi, mensimulasikan siklus makhluk hidup, memperkenalkan teknologi robotika kepada anak-anak. Nah, maksudnya apa? Mungkin dengan sains, jika diaplikasikan robot, itu bisa membantu siswa mengenai konsep gravitasi atau bisa mensimulasi hidup makhluk hidup. Jadi kita bisa merancang robot atau membuat robot yang mensimulasikan siklus hidup. Jadi
sains ini akan sangat menarik dan interaktif jika sains diaplikasikan menggunakan robot gitu. Selanjutnya, nah area pembelajaran selanjutnya itu bisa dengan bahasa dan komunikasi. Maksudnya di sini yang di PowerPoint yang saya jelaskan, robot bisa menjadi teman berbicara interaktif, melatih kemampuan berbicara dan interaksi, mendukung pembelajaran bahasa asing secara menarik. Nah, di sini kita bisa memprogram robot dengan baik gitu ya, dengan interaktif. Dengan maksud misalkan kita ingin siswa belajar mengenai bahasa asing, misalkan bahasa Inggris, Jerman, ataupun bahasa Jepang, kita bisa merancang robot tersebut sehingga bisa membantu siswa menjadi interaktif dan menarik dalam belajar bahasa asingnya gitu. Terus juga selanjutnya ada pendidikan karakter. Nah, robot ini pun bisa menjadi salah satu pembelajaran pendidikan karakter. Kenapa? Karena memberikan contoh sikap positif, melatih pemecahan masalah secara kreatif, mengembangkan kesabaran dan ketekunan. Nah, untuk merancang robot itu sendiri, secara pengalaman saya gitu ya, mengembangkan kesabaran dan ketekunan, dan itu merupakan salah satu pendidikan karakter gitu. Nah, selain itu juga ada pengembangan motorik, meningkatkan koordinasi gerak, mengasah keterampilan motorik halus, serta menciptakan aktivitas fisik yang menyenangkan. Nah, kita tidak memungkiri gitu ya, karena merakit robot itu selain harus bersabar dan juga harus ada ketekunan, di sisi lain kita mengasah keterampilan motorik itu sendiri gitu. Karena adanya koordinasi gerak ataupun kita bisa memasang keping demi keping si robot tersebut yang akhirnya bisa menjadi robot yang sesuai dengan apa yang kita mau. Terus juga bisa menciptakan aktivitas fisik yang menyenangkan gitu, karena robot itu masih terbilang baru gitu ya, era baru di teknologi ini bisa menjadi salah satu hal yang bisa menciptakan kesenangan itu sendiri. Boleh dilanjut? Oke, mungkin kesimpulan dari presentasi hari ini, dengan robot kita bisa belajar jadi lebih asyik gitu ya. Kita juga tidak lagi jenuh dengan metode ceramah atau konvensional pada biasanya. Robot juga bisa membuat belajar terasa seperti bermain. Nah, teman-teman, jika robot bukan sekedar mainan canggih, mereka juga bisa menjadi mitra belajar atau media pembelajaran yang lebih menyenangkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.